Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayris Anggoro. Saya dari kelompok 3 tutorial pengendalian dan penjaminan mutu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan mengenai analisis kapabilitas produksi dan juga Six Sigma menggunakan bantuan dari software RStudio. Baik, sebelum masuk ke bagaimana langkah cara pengerjaannya, di sini ada soal terlebih dahulu. Nah, di sini ada PT Pharmacare memproduksi sirup obat batuk yang dikemas dalam botol kecil. Nah, volume sirup dalam setiap botol harus memenuhi standar mutu sebesar 100 plus minus 1,5 mililiter. Untuk menjaga konsistensi mutu, tim QC mengambil 5 sampel botol setiap harinya selama 25 hari. Nah, di sini ada hasil dari pengukurannya, ada 25 dengan 5 kali uji, 25 subgrup dan juga 5 kali pengujian. Di sini perintahnya adalah lakukan analisis kapabilitas proses dan simpulkan apakah proses tersebut mampu memenuhi spesifikasi kualitas. Nah, lalu di sini nomor 2 ada PT Lulupek, merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi tas ransel berkualitas premium untuk menjaga konsistensi mutu produk. Perusahaan melakukan pengendalian kualitas berbasis Six Sigma selama bulan Mei 2025. Nah, di sini tim QC juga melakukan inspeksi harian selama 30 hari berturut-turut terhadap tas ransel. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan 4 kriteria critical to quality atau CTQ, yaitu tali putus, resleting macet, bahan sobek, dan logo miring. Nah, di sini ada datanya juga dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, di sini dari data yang ada ini diminta untuk uh, mencari nilai DPU, defects per unit, DPO-nya defects per opportunity, DPMO-nya defects per million opportunities. Lalu juga ada level sigma dari proses produksinya. Lalu ada juga di sini diminta untuk menjelaskan hasil analisis Six Sigma dan simpulkan apakah proses pengendalian kualitas sudah efektif atau masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Soalnya untuk langkah selanjutnya kita langsung masuk aja ke softwarenya untuk menyelesaikan permasalahannya. Di sini software pertama adalah software RStudio. Nah, baik, di sini kita masuk ke software. Langkah pertama adalah kita mengaktifkan dulu software dari soft library dari package dari Excel dan juga GCC. Nah, data-data yang ada di soal tadi kita pindahkan dulu ke dalam bentuk Excel sebelumnya untuk dikonversi ke dalam RStudio ini, dan dibuatlah di sini input datanya sebagai soal satu read Excel dari nama dari soft filenya dan juga di sheet berapa soal itu berada gitu. Nah, kita masuk ke soal nomor satu. Di sini informasi data yang kita punya ini adalah USL-nya 100 dengan toleransinya plus minus 1,5 mililiter. Nah, untuk USL-nya berarti 100 ditambah 1,5 mililiter, dan juga untuk LSL-nya 100 dikurang 1,5 mililiter. Nah, berarti untuk USL itu ada 100 1,5, dan juga untuk LSL-nya ada 98,5. Terus untuk targetnya ini adalah 100. Nah, di sini yang kita menghilangkan kolom subgrup yang pertama, yaitu di sini ada subgrup, berarti ada dari 1 sampai nomor 25. Nah, di sini minus 1 karena kita, subgroup tadi berada di kolom 1, jadi kita hilangkan itu. Jadi kita akan pakainya di kolom kedua sampai ketiga. Di sini ada uji kenormalan. Di sini uji normalnya kita lakukan sebanyak 5 kali. Di sini ada uji 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Lalu kita uji normal ini menggunakan uji Shapiro. Nah, terus di sini kita buat peta kendalinya. Peta kendali 0,4, peta kendali dari QCC dengan tipenya ini tipe peta kendali X bar, dan judul dari peta kendali X bar ini X bar chart PT Pharmacare. Nah, lalu sini langkah terakhir untuk soal nomor satu ini kita menghitung kapabilitas proses dari si PT Pharmacare ini. Nah, di sini kita masukkan sintaks proses capability dari kapabilitas 9, terus dari peta kendali ini kita interpretasikan dari spek limitnya, itu ada LSA dan LSL-nya, dengan targetnya itu kita pakai yang 100 ini tadi target, dan juga at state-nya kita ingin false karena kita tidak ingin ada nilai-nilai lain. Nah, untuk soal nomor 2
Di sini kita aktifkan dulu library dari stats. Lalu langkah pertama kita hitung DPU-nya, defect per unit. Lalu ada di sini dimasukkan sintaks total defect dengan menjumlahkan dari jumlah produk cacat. Lalu juga di sini ada total inspeksinya, ada jumlah tes ransel diinspeksi, menambahkan jumlah tes ransel diinspeksi, itu ada total defect dibagi dengan total inspeksinya. Lalu DPO-nya itu tadi kan critical ininya apa itu 4 ya dari soal itu. Nah, dengan DPO-nya ini dibagi dengan DPO-nya dibagi dengan kritikalnya itu berarti DPO-nya dibagi dengan 4. Lalu di sini kita menghitung DPMO. Di sini DPMO-nya itu didapat dari DPO dikali dengan 1 juta. Lalu kita menghitung level sigma-nya. Di sini ada probabilitas normal, kita masukkan menggunakan probabilitas normal dengan cara itu 1 dikurang dari DPO ditambah dengan 1,5. Nah, lalu di sini ada kita membuat summary dari hasil Six Sigma ini, dari DPU-nya, DPO, DPMO, dan level Six Sigma-nya. Lalu di sini ada kolom, di kolom nama, dari hasil Six Sigma-nya ini ada DPU, DPO, dan DPMO, dan juga level Sigma-nya. Terus di sini ada nama baris, itu ada di nilai. Lalu kita minta untuk dia print hasilnya. Nah, oke. Kita langsung run aja untuk yang pertama, kita run untuk soal nomor 1. Nah, di sini ini untuk soal nomor 1. Nah, di sini ini untuk soal nomor 1 ya, untuk uji Sapiro-nya. Di sini diketahui uji Sapiro-nya ini melebihi 0,05. Dan jadi datanya di sini berdistribusi secara normal, jadi layak untuk digunakan. Nah, terus um, untuk proses capability analisisnya, di sini kan ada apa namanya number of observation-nya itu ada 125 data. Jumlah yang informasi yang dimiliki itu ada 125 data. Lalu juga ada batas spesifikasi atasnya itu di 105 dan juga LSL-nya 98,5 dengan targetnya 100. Dengan center line-nya juga 100. Nah, standarisasinya di sini ada 0,3424. Nah, di sini capability indeks dari kapabilitasnya itu adalah 1, dari CP-nya itu ada di 1,46, lalu ada di 1,487 CPL-nya, CPU-nya 1,434, CPK-nya 1,434 juga, dan CPM-nya 1,456. Lalu di sini, nah di sini apa untuk XP-nya kurang dari LSL dan juga EXP lebih dari LSL nya 0% dan juga OBS-nya kurang dari LSL 0% dan OBS lebih dari OBS-nya itu 0%. Nah, jadi artinya nih seluruh produk ini berada dalam batas spesifikasi kualitas. Nah, di sini kan juga nilai CP dan CPK-nya ini kan lebih dari 1,33 ya. Jadi prosesnya ini dikategorikan capable atau mampu untuk memproses produksinya. Terus karena CPK-nya itu mendekati CP, rata-rata proses berada tepat di tengah antara LSL dan WSL. Di sini menandakan bahwa proses tersebut terpusat dengan baik dan tidak bias. Lalu juga tidak ada proses yang melebihi batas spesifikasi kecuali data nomor 3 itu berada di bawah LSL, product defect. Nah, kan dari grafik tadi ada satu yang keluar ya. Untuk cara mengatasinya ini adalah itu kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu pada uh, data yang ada. Penyebabnya banyak, bisa dari mesinnya baru diperbaiki sehingga belum melakukan kalibrasi, atau dari alat ukurnya bermasalah, atau bisa juga dari dice atau dari moldingnya itu sudah aus. Itu dapat menyebabkan
produk berada di luar batas kendali. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan setelah dilakukan identifikasi tersebut, uh, dilakukan periodic check atau perbaikan terhadap hal-hal yang menyebabkan terjadinya itu. Misal tadi dari moldingnya rusak, udah aus ya, ganti spare partnya. Dari yang aus itu menggunakan spare part yang baru sehingga moldingnya dapat beroperasi lagi dengan normal sehingga produk kembali ke dalam batas uh, spesifikasi yang ditentukan. Nah, itu untuk soal nomor satu. Nah, untuk soal nomor dua, nah di sini juga ada proses capability-nya. Di sini ada apa LSL-nya, juga ada OSL-nya. Di sini. Dan terus juga di sini ada targetnya juga dari ya targetnya kan 100 ya tadi target 100. Nah, di sini um, di sini distribusinya kan terlihat simetris ya dan berpusat di sekitar targetnya yaitu 100. Nah, juga terus sebagian besar dari data juga ada di antara LSL dan juga WSL-nya. Yang itu artinya mayoritas produk ini memenuhi spesifikasi. Hanya sedikit apa produk yang berada di dekat bawah spesifikasinya dari 98,5 sampai dengan 99. Artinya proses ini relatif stabil dan juga terkendali. Seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya proses berpusat di sekitaran target itu baik dan juga sebagian besar juga berada dalam batas spesifikasinya, terus juga distribusinya normal dan juga simetris, tidak ada penyimpangan yang besar. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa produksi konsisten dan juga sesuai dengan standar. Seperti itu. Oke, itu untuk nomor satu. Untuk nomor duanya kita langsung run aja juga. Untuk nomor dua itu diperoleh hasilnya untuk nomor 2 itu DPO-nya itu 0,03, DPO-nya itu 0,01, DPMO-nya 8.175,56 dan level sigma-nya itu 2,34. Nah, di sini nilai di sini dari hasil DPU, DPO, DPMO-nya dan juga level sigma-nya berdasarkan hasil dari sigma ini menunjukkan bahwa DPU-nya itu 0,03, DPO-nya itu mendekat 0,0075 dan DPM-nya itu sekitar 7,5 itu sampai di 8,176 dengan level sigmanya itu 2,34. Nah, di sini apa namanya tingkat catat per unitnya ini relatif rendah. Nah, prosesnya juga belum mencapai standar Six Sigma dan masih memerlukan perbaikan yang fokus untuk menurunkan DPMO dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan seperti itu. Jadi nilai DPU-nya tadi kan 0,03, DPU-nya 0,01, DPMO-nya 8175,56 dan level sigma-nya itu 2,34. Nah, dari artinya ya, DPU-nya 0,03 ini dari seluruh produk yang diinspeksi setiap satu unit produk rata-rata memiliki 0,03 cacat. Artinya sekitar 3 produk cacat dalam setiap 100 unit yang diproduksi seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat kecacatan ini relatif rendah. Namun tetap perlu dikendalikan agar tidak terjadinya scrap dan juga produk yang terbuang sia-sia. Nah, lalu di sini ada nilai DPO itu sebesar 0,01. Di sini nilai ini menunjukkan bahwa dari setiap kesempatan terjadinya cacat atau CTQ atau CTQ-nya hanya sekitar 1% peluang cacat yang terjadi. Jadi dari satu kesempatan hanya ada satu yang berpotensi mengalami cacat seperti itu. Nah, nilai ini tuh cukup baik, nilai ini cukup baik. Namun lebih baik lagi diusahakan agar lebih mendekati nol supaya tidak kemungkinan produk cacatnya ini ditekan hingga mendekati
nol, itu tidak ada produk cacat seperti itu. Nah, terus nilai DPMO-nya, defect per million opportunities ini 8.175,56. Nah, di sini sekitar 8.176 cacat dalam setiap 1 juta kesempatan. Nah, kalau dibandingin sama Six Sigma-nya ini 3,4 cacat per juta kesempatan. Hasil ini masih jauh di bawah standar tersebut gitu. Nah, tapi di nilai DPMO ini di bawah 10.000 masih tergolong ke dalam proses yang terkendali, cukup terkendali. Nah, terus untuk level sigmanya di 2,34 ini menggambarkan bahwa tingkat kemampuan proses dalam menghasilkan produk tanpa cacat. Nah, dengan level sigma 2,34 ini termasuk kategori rendah, rendah menuju menengah lah gitu. Nah, jadi proses produksi masih berada di antara 2 sampai 3 sigma, yang artinya masih ada variasi dan potensi cacat yang cukup besar uh, dibandingkan dengan si apa namanya variasi dan sisipannya yang lebih kecil dari itu gitu. Jadi kesimpulannya dari soal nomor 2 ini adalah proses produksi ini sudah cukup stabil, namun belum belum sepenuhnya efektif dalam menekan jumlah cacat. Nah, terus DPMO-nya ini dengan level sigmanya juga sebesar 8.176 untuk DPMO dan sigmanya itu 2,34, proses masih belum mampu mencapai standar kualitas si sigmanya. Nah, terus untuk terakhir, proses masih membutuhkan perbaikan berkelanjutan, terutama terutama dalam mengurangi variasi dan memperbaiki faktor-faktor penyebab cacatnya seperti itu. Itu mungkin sekian untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.